pikir gue takut apa? Lu targetin gue jadi tersangka, lu tersangkain Pemirsa, gue. Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM terkait dugaan kasus pengancaman, pemerasan hingga tindak pidana pencucian uang terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Pemirsa, kita bertemu kembali di kanal YouTube Irisan Legal Indonesia. Kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat luar biasa, yaitu kasus Nikita Mirzani. Dia ditangkap, dia ditahan, dan tentu ada banyak persoalan yang harus kita kupas kali ini, terutama menyangkut masalah proses hukum pihak penyidik, apakah dia sudah profesional. Yang kedua, ada kasus yang namanya tentang penggunaan zat yang dilarang dalam pembuatan skincare, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan hukum yang perlu kita bahas kali ini. Nah, sekarang kita telah bertemu dengan beberapa mahasiswa magang di Unpad IAIN, terutama dari ada Uinsa, ada Legend juga. Silakan waktu dan tempat kami berikan kepada pihak silakan. Halo Sobat Hukum semua, jumpa lagi bersama kami tentunya di kanal YouTube Irisan Legal Indonesia bersama saya Eka Ida Amalia dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Setnamat Albana. Perkenalkan, saya Siti Nur Febi Fatimahul dan saya Nabila Citra Supriantoro. Masih yang nggak tahu seorang Nikita Mirzani, dia seorang aktris dan juga seorang pejuang skincare atau kecantikan. Sayangnya pada tahun 2025 awal ini, Nikita Mirzani telah ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Maret 2025. Nah, tentunya yang di sini menarik adalah dia sebagai seorang pejuang skincare yang ingin menyelamatkan masyarakat agar terhindar dari produk-produk ilegal. Tapi dia juga sudah bumerang dalam persoalan itu, di mana dia saat ini ditahan pada Selasa 4 Maret 2025. Dan mungkin kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana skincare di Indonesia, mafia skincare, kemudian bagaimana tentang regulasi yang ada di Indonesia, dan juga pemerintah sendiri telah menanggapi mengenai kasus skincare yang ada di Indonesia. Mungkin pada awalan ini kita akan membahas mengenai kasus kronologi yang ada pada kasusnya Nikita Mirzani. Mungkin kronologi dari kasus Nikita Mirzani sendiri pada awalnya itu bagaimana? Ya, kasus ini bermula ketika Nikita Mirzani memulai live di platform bernama TikTok, yang mana dia mereview skincare yang ada di Indonesia yang saat itu sedang menjadi booming seperti itu. Namun kemudian ada satu owner skincare yang bernama Dr. Reza Gladys yang merupakan dokter kecantikan. Beliau ini memiliki produk skincare yang telah direview oleh Nikita Mirzani, yang mana produk skincare-nya ini ditemukan zat berbahaya seperti itu. Kemudian karena Dr. Reza Gladys ini tidak ingin memiliki reputasi jelek terkait produknya, maka ia menghubungi asisten pribadi Nikita Mirzani, yakni Mail, yang mana pada saat itu Dr. Reza Gladys ini menghubungi untuk tujuannya agar Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan produknya lebih lanjut, yang kemudian disusul oleh transfer aliran dana dari dokter ini kepada Mail sejumlah 4 miliar yang dicicil 2 kali. Kemudian besokannya si Dr. Reza Gladys ini membuat laporan kepada Polda Metro Jaya atas tuduhan pemerasan terhadap Nikita Mirzani ini. Kemudian selain itu, Polda Metro Jaya juga menerbitkan 4 tuduhan kepada Nikita Mirzani sehingga ia ditahan. Yang pertama, pemerasan, adanya aliran dana sebesar 4 M tadi. Kemudian yang kedua, pencemaran nama baik, yang mana dia telah melakukan penjelekan kepada produk di platform TikTok. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang ITE, dan yang keempat, TPPU. Seperti itu. Oke, kita akan beranjak ke penyelidikan. Yang kita ketahui sejak Selasa 4 Maret 2025, Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya. Katanya dia ditahan sampai 20 hari. Itu berkisar sampai 25 Maret 2025. Nah, menanggapi soal itu, rekan saya mengenai penyelidikan sendiri, kiranya bisa nggak panjang lagi 40 hari? Itu alasannya kenapa? Nah, terutama dalam tiga hukum acara pidana, terutama tepatnya pada pasal 24 ayat 1, bahwa penahanan oleh sebuah penyidik itu dapat dilakukan paling lama itu 20 hari.
Namun hal tersebut itu dapat diperpanjang oleh penuntut umum hingga paling lama itu 40 hari apabila diperlukan guna untuk kepentingan suatu pemeriksaan yang belum selesai. Misal bukti-buktinya yang kurang cukup atau hal seperti itu. Oke, jadi bisa diperpanjang ya kalau misal belum memenuhi berkas tuduhan itu tadi, bisa diperpanjang sampai 40 hari. Nah, Sobat Hukum, kita akan mengetahui juga beranjak dari persoalan itu, skincare sendiri itu bagaimana sih? Ada nggak ya skincare yang kandungannya negatif, kandungannya juga berbahaya, sehingga hal itu tidak bisa digunakan oleh masyarakat umum? Terkait kandungan yang negatif atau kandungan berbahaya, seperti apa rekan Feby? Oke, terima kasih moderator. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kaitkan dengan kasus ini ya, memang belum ada dalam proses penyelidikannya itu masih belum ada dari skincare si Reza ini apakah mengandung bahan-bahan berbahaya itu belum ada informasi secara jelasnya. Namun di sini saya akan memberikan penjelasan secara in general. Nah, untuk kandungan-kandungan yang memang dilarang di skincare itu sendiri seperti ada merkuri yang mana dapat menyebabkan iritasi, gangguan saraf dan resiko kanker. Nah, selanjutnya juga ada hidrokinon yang bisa menyebabkan penggelapan kulit secara permanen. Selanjutnya juga ada steroid yang meliputi clobetasol, betametazol, dan dexamethasone yang bisa menyebabkan kulit dapat menipis, iritasi parah, dan berkegantungan. Nah, selanjutnya juga ada paraben yang dalam jumlah tinggi jika dikonsumsi itu dapat mengganggu hormon itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada pewarna dan pewangi sintetis yang berbahaya yang dapat menyebabkan alergi atau iritasi kulit. Nah, mungkin itu kandungan-kandungan yang sebenarnya nggak boleh ada nih di skincare. Namun di sini disclaimer lagi ya, kalau misalkan memang belum ada informasi lebih jelasnya atau lebih rigidnya apakah skincare yang ada di berita di skincare Reza ini mengandung kandungan-kandungan berbahaya atau tidak. Oke, jadi itu tadi terkait kandungan yang tidak boleh digunakan di dalam skincare. Dan itu suatu warning juga ya buat para owner skincare supaya sesuai dengan peraturan BPOM tentunya. Sehingga di situ akan ada pembatasan bagaimana mengatur dan memberikan kandungan-kandungan dalam skincare supaya bisa dikonsumsi dan bisa digunakan juga oleh masyarakat umum. Nah, terkait pengawasan dan pembenahan pemerintah sendiri. Yang kita tahu saat ini pada 2024 terakhir banyak banget kasus-kasus skincare atau mafia skincare itu yang terkuak gitu. Karena apa? Karena banyak orang yang speak up, banyaknya juga orang-orang yang terkena dampaknya begitu. Nah, bagaimana pemerintah memberikan pengawasan terhadap skincare? Baik, terima kasih moderator. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, gimana sih cara pembenahannya? Mungkin kita bisa berkaca dulu nih dari kasus-kasus skincare ilegal yang terjadi di Indonesia ya. Menurut data yang saya cari seperti itu, di tahun 2024 sendiri BPOM menemukan 1.541 kasus produk kosmetik. Tentunya itu bukan angka yang kecil ya. Nah, selanjutnya di akhir 2024 BPOM juga menemukan 69 merek kosmetik yang ilegal, dan ternyata di awal 2025 sekarang itu justru malah meningkat hingga 91 merek kosmetik dan skincare ilegal. Ya, lebih ke pengawasannya itu harus diperketat lagi, karena kalau misalkan berbicara terkait dengan regulasi, sebenarnya kita sudah cukup rigid, sudah banyak banget aturan-aturan yang sudah dibentuk. Nah, kalau misalkan berbicara terkait dengan gimana sih penguatannya di Indonesia itu sendiri, penguatannya lebih kepada peran lembaga pengawas dan penegak hukum, yang mana di sini BPOM sebagai peran utama dalam pengawasan itu harus bersikap lebih proaktif nih teman-teman, yang mana bisa melakukan pengawasan kepada skincare ilegal yang lebih rutin, karena memang kita lihat justru dengan adanya BPOM ini kenapa kok selalu meningkat kasusnya, kan di sini harus jadi tanda tanya gitu ya. Nah, untuk itu harus lebih proaktif lagi dalam segi perannya. Jadi mungkin kita tuh sebagai masyarakat juga tuh kalau misalkan membeli skincare jangan asal membeli saja, lihat dulu skincare-nya, kemudian kan pasti ada barcode-nya ya, itu kita scan dulu. Jadi memang harus diteliti lebih lanjut, jangan sampai kita cuma beli doang karena murah atau karena barangnya bagus. Nah, itu kan harus jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dari masyarakat itu sendiri. Oke, menarik banget terkait apa yang dijelaskan oleh rekan Feby tadi. Kemudian terkait hak konsumen sendiri. Hak konsumen sebagai konsumen atau masyarakat umum ketika mendapatkan skincare ilegal atau bagaimana, kira-kira ada nggak sih perlindungan hukum yang harusnya bisa didapatkan oleh kita-kita ini?
Oke, terima kasih. Jadi berbicara terkait dengan kita sebagai konsumen apabila merasa dirugikan seperti itu ya, regulasinya tuh ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada, perlindungan hukum itu ada. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu sudah diatur dengan legit, yang mana di pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, untuk itu jika ditarik dari pasal 4 Undang-Undang ini, tentunya apabila kita menjadi salah satu orang yang merasa dirugikan seperti itu ya, kita dapat mengklaim ganti rugi karena apabila kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik, mental, material yang diakibatkan dari produk itu. Jadi memang ada dari sisi perlindungan konsumennya. Oke. Dan buat teman-teman, mungkin dari teman-teman sebagai hukum juga ada yang merasa dirugikan atau menjadi korban di salah satunya. Teman-teman bisa juga melakukan class action. Teman-teman bisa melaporkan owner skincare yang sekiranya owner tersebut itu telah melanggar hukum itu sendiri. Gitu. Baik teman-teman, tadi kita sudah berbincang panjang lebar, mungkin ada 15 menitan lah ya, atau kurang dari itu. Kita harap itu bermanfaat buat teman-teman. Dan sebelum saya mengakhiri ini, saya akan berikan closing statement terhadap pembicaraan kita pada hari ini. Terkait kasus Nikita Mirzani sendiri, dibilang bisa bebas atau enggak itu tergantung dari pembuktian. Kalau Nikita Mirzani bisa membuktikan, tentunya dia bisa bebas. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan, kita tidak bisa menyalahkan itu karena Nikita Mirzani sendiri juga akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan gitu. Nah, terkait skincare nih teman-teman, sobat hukum juga harus bisa bijak ya dalam memilah dan memilih skincare yang baik untuk dirinya sendiri. Dan terkait owner skincare yang masih nakal, yang masih ilegal, segera melakukan uji terhadap skincare kalian karena itu akan berdampak kepada masyarakat kita gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Teman-teman ada tambahan lagi? Cukup. Oke. Terima kasih sobat hukum. Kita berjumpa lagi di podcast Juristen Legal Indonesia di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.